Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu semuanya, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana. Di sini ada hal yang harus kita perbaiki. Sekarang kita akan menginjak tugas ketiga, yaitu menyusun tujuan pembelajaran. Dari dosen menginstruksikan bahwasanya kita diminta untuk mengerjakan tugas yang mengacu pada lembar kerja ketiga. Dari tugas yang sudah saya unggah sebelumnya, ini ada lembar kerja 3A merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan PP. Kemudian yang LK 3B merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Dari tugas yang sudah saya kumpulkan kemarin itu kurang mendetail, kurang adanya penjelasan yang dapat memahamkan ini tujuan pembelajaran didapatkan dari mana. Maka untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan dengan sebaik-baiknya agar dapat diterima penjelasannya dan nanti dapat diterapkan dalam pembuatan tujuan pembelajaran yang lebih baik. Untuk hasil baru yang sudah saya buat di sini, yang pertama kita dari elemen dan capaian pembelajaran itu sudah ditentukan dari pusat, yang bisa kita ambil dari Kemdikbud. Karena saya SMB maka menggunakan password. Tinggal copy paste. Yang diminta adalah tujuan pembelajaran. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, yang pertama terkait secara langsung berdasarkan CP ini langsung saya ambil dari kalimat yang ada di CP. Ini saya pilih peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis dan posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Yang PP-nya langsung saya tulis di sini, memahami definisi Al-Quran dan hadis serta posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Kemudian kalimat kedua atau selanjutnya, peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Maka tujuan pembelajarannya adalah memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Begitu seterusnya sampai pada elemen terakhir, yaitu sejarah peradaban Islam. Nah, ini perbaikan tugas pada tanggal 24 Juni kemarin. Untuk yang LK 3B itu merumuskan TP dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi. Jadi kompetensi itu adalah kata kerja operasional, yang mana dalam mencari kata kerja operasional itu melalui taksonomi Bloom. Ini ada beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan, tetapi dalam menyusun TP ini kita melihat dari CP. Dari CP ini yang termasuk dalam KKO tersebut mana kita masukkan dalam kompetensi. Ini ada memahami, saya kasih tanda kuning, menjelaskan memahami itu kita masukkan dalam kompetensi. Kemudian materi atau biasanya dulu kita sebut dengan konten, itu saya kasih tanda dengan hijau. Ini masuk dalam materi Al-Quran dan hadis. Kemudian pentingnya pelestarian alam dan lingkungan. Setelah kita bisa merincikan antara kompetensi dan materi tersebut, selanjutnya kita susun dalam TP. Nah, TP ini tergantung kecakapan kita dalam menyusun kalimat. Ini bebas, tergantung Bapak Ibu semuanya, tapi ya usahakan dalam menyusun TP tersebut nyambung. Seumpamanya definisi Al-Quran dan hadis, ya tentunya ya siswa mampu menjelaskan. Bila tidak nyambungnya bagaimana? Seumpamanya kita salah memilih KKO, menggambarkan definisi Al-Quran dan hadis, itu kan tidak nyambung. Itu cara penyusunan PP berdasarkan analisis kompetensi dan materi atau konten. Itu selanjutnya sampai pada yang terakhir. Nah, sekarang yang ketiga,
merumuskan TP lintas elemen CP. Kembali CP ini tadi sudah ditentukan melalui pusat, kita copy paste masukkan pada kolom berikut. Nah, untuk TP nya kita analisis secara lintas elemen. Untuk ini menganalisis definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Ini adalah Quran hadis sebagai salah satu rukun iman. Ini masuknya akidah agar peserta didik dapat menerapkan dalam aktivitas sehari-hari dalam hal ibadah sholat dalam bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Ini masuk dalam akhlak. Dan juga memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud. Ini maksudnya adalah fikih. Kemudian dapat menghayati penerapan akhlak mulia untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global. Ini maksudnya adalah sejarah peradaban Islam. Begitu selanjutnya sampai Cirolupat 4 poin. Apa harus 4 poin? Ya tidak, tergantung Bapak Ibu semuanya mau membuat TP berapa. TP 2 saja tidak apa-apa, 1 saja tidak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya nanti dalam TP tersebut bisa terwujud atau benar-benar siswa itu bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, itu sedikit pembenahan tugas yang sudah saya kerjakan kemarin. Semoga bisa membantu teman-teman yang belum selesai dalam perbaikan, dan semoga perbaikan ini bisa diterima dan memberikan nilai yang memuaskan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.